kayak kok masalah PCR-nya ya wajib lah dari perusahaan itu lumayan juga itu. Kosnya 500 sekian. ya 500. Jadi aku mau kutanyakan sama Pak Malik. Pak, misalnya kalau antigen kita negatif, kemudian PCR-nya positif gimana? Atau dia masih ditanggung perusahaan? Sebenarnya itu udah mau ditanggung perusahaan, cuman Pak Malik Fahmi ditekankan oleh sama aku, kan kamu yang ngambil keputusan, misalnya kamu mau isoman di rumah. Seharusnya kamu paham. Iya, bukan masalah gitu Pak, masalah biaya PCR itu nanti gimana nih Pak? Bilang gitu kan harus diperhatikan ya. Dari situ loh, bapak tidak soalnya. dimatikan. Bapak aku telepon lagi, telepon, di rejectnya. Oh, dari situ aku naik emosi langsung aku tekankan itu. Ya masalahnya dari awal tuh dia waktu kita berangkat itu kan, dia bilangnya itu kalian datang dulu nanti diperiksa. Iya, ada itu kan. Cuma diperiksa aja katanya kan, dia meyakinkan. Pokoknya langsung dirawat inap. Enggak lah gue pikir. Aku belum ada konfirmasi ke keluargaku. Kalian malam itu mau di apa? Di SU? Apa pikiran kalian? Aku jaga juga. Misalkan gini, problemnya gini ya. Misalkan tiba-tiba ada aku sesak nafas. Ya. Pertolongan pertama di Rumah sakit ini di Tapahan gimana? Itu yang gue juga pengen. Iya, yang aku pikirin itu. Kalau aku pikirkan yang pertama dia nekankan dari awal itu ya perawatnya itu, kita juga nggak menjamin. Ya namanya rumah sakit nggak bisa menjamin Anda sembuh atau sehat, itu tergantung Anda masing-masing. Begitu kita di ruangan red zone katanya kan. Begitu kita harus diinfus. Karena di ruangan diinfus kan. Kalau dari situ aku tanya-tanya, abang tuh apa kepapar juga, kemarin cuma di rumah sembuhnya, kawanku nggak ada minum apa-apa sembuh juga ya. Itu ya udahlah, dari itu bagus aku ini aja isoman di rumah aja. Kalau masalah nanti ke depannya gimana ya udah aku udah siap dengan resikonya pikir gitu. Itu yang aku pikirkan. Kalau aku pikirkan kalau di rumah sakit nih nggak bisa pulang kita. Ya. Tingkat kebosanannya itu tinggi gitu. Kalau aku lebih baik bosan tapi aman loh. Ya, itu yang aku ini itu. Nah, ayo apa? Habis ya? Oh, ini itu aja dah. Jadi kok kenapa ngambil keputusan keluar? Bisa. Udah ngecok ya. Secara quality jadi banyak kita tuh kompromis dulu. Aku ngeliatnya udah nggak bener. Saya banyak. Tutup aja itu. Korban dia. Baca. Banyak yang sesuatu yang tidak benar cara pengerjaannya. Ya. Terus? Ya udah itu aja sih. Sama aku ngeliat ini problemnya sangat banyak. Nanti misalkan jadi aja ya. Misalkan jadi. Nanti kan akan ada audit tuh. Kayak ini deh. Yang baru aja terjadi ya. Itu kan bikin manhole di AWN. Akhirnya yang harusnya weldernya dari kita. Akhirnya weldernya dari AWN. Metodenya kita punya 2 WPS, pakai SMAW sama GTAW. Di AWN pakai FCAW. Itu udah kritikal itu sebetulnya. Jadi tanggapan Pak Dirman gimana? Pak Dirman ngamuk.
Memang mau ya. Itu atas kebijakan siapa? Pak Malik. Nah, Manajemen lah ya. aku nggak tahu ceritanya gimana. Tiba-tiba AWN. Ya aku tahu-tahu ditelepon kan sama Pak Eko. Aku melihat itu manhole lagi di welding pakai FCAW. Nah Pak itu pakai FCAW. Terus aku tanya, Pak itu weldingnya dari kita atau welder AWN? Apa katanya? Welder orang ini lah. Ya udah mati lah. Kalau udah kayak gitu, kayak Pak Nirman pasti bikin report, dia nggak mungkin bohong. Ya. Nah itu nanti gimana tuh nanti ceritanya? Kalau pertanggung jawabannya itu nanti sama auditor migas ya. Iya tengahnya. Siapa yang mau tanda tangan? Pak migas, Pak Dirman juga nggak mau dia. Dia akan bikin sesuai yang dia kenyataannya. Dari situ juga aku keluar karena ini bakalan banyak ya report-report yang harus aku kerjakan banyak. nanti di akhir proyek. Nggak ada. Makanya si Ruan penting dah. Coba? Si Ruan No. dipahami semua ke dia. Awal dia tuh dikasih tahu cuma 2 minggu tuh. Apa? Gantiin awal cuma 2 minggu. Tahu-tahu dong tuh. Langsung di WA nya, Mas, kamu keluar ya? Kan? Enggak aku bilang. Itu sama aset ya. Iya kenapa Mas? Aduh, pusing aku nih gitu. Udah nikmati aja lah Mas di sana udah. Soalnya dia mau ditarik ke ini, ke proyek Ahu itu. Nah, aku bukannya si Reni. Si Feni ke Cilegon. Ahu tuh dia dari mana? Cilegon. Cilegon ya? Tuh, aku juga ngaco juga. Perusahaan subkonnya cabut. Apa? Dia nggak dibayar. Berarti yang di Hawa itu mainkonnya TJP. Disamperkan lagi. Ya, jadi kayak apa yang Para welder ini lah. kayak jadi orang yang kerja di ketinggian, orang kita nggak ada yang punya sertifikatnya. Iya. Terus mereka punya alatnya juga. Jadi mereka cabut semua. Proyeknya belum selesai. Belum. Proyek apa itu di sana? AHU tuh jadi kayak apa namanya, saingan udara gitu loh. Penyaring udara. Penyaring udara. Udara itu apa? Jadi kayak udara nggak tahu kayak buat udara ukurnya udara kotor gitu. Jadi dimasuk terus nanti begitu ini ada filternya di dalam. Jadi nanti ada kayak apa namanya penyedot udaranya gitu. Ya fungsinya untuk apa udara itu di filter? Apa kayaknya sih itu buat apa namanya buat film web gitu. Film apa namanya udara-udara buat apa namanya habis orang welding gitu. Nah itu ada penyedot debunya gitu loh. Oh, dia workshop itu. Ya. Oh. Makanya butuh di luar. Buat biar ada udara bersih di dalam itu gitu kan. Jadi udara kotornya itu nggak nyebar kemana-mana. Itu perusahaan yang semalaman dulu itu perusahaan dari Batam juga? Bukan. Yang manggil apa nih? Yang interview kurs semalam itu. Ini perusahaan namanya Baju Sama. Ininya kantor saya di Jakarta, cuman apa ininya di Kerinci proyeknya itu. Di Kerinci. Kerinci kan ada sini juga kan? Iya.
Ini mungkin banyak juga. Pertamina bukan juga. Pertamina semalam nggak ada nyoba Bang? Belum. Gajimu semalam gimana? Full dibayar? Belum. Belum juga. Belum. Dibayar sekarang sama cuci aku yang nggak ngambil. Kayaknya di ini sih, apa namanya? Kayaknya Dirapel. di prioritasin kita. Mana? Kayaknya ini ada kemungkinan ya. Hmm. Aku dengar tuh yang orang Batam kayak Pak Amra tuh nggak full dikasihnya. Nggak full. Kenapa? Aku ngelihat kayaknya ini kita lagi problem keuangan. Ya. Nampak-nampaknya ya. Ya. Mulai ngendek juga nyatanya. PO-nya udah turun belum? PO untuk ini. Orang tes sekarang udah bayar belum ya? Nah itu nggak tahu. Seharusnya dia kan udah ada penagihan, cuman dilihat progresnya udah sampai mana. Tapi ini kan udah lumayan juga, udah terpasang apa, harusnya mereka udah ngajukan ini invoice. Tapi aku dapat kabar proyek ini memang kecil katanya budgetnya. Jadi IYP itu untung-untung sedikit lah. Oh ya. Nggak besar untungnya. Karena kelas ini aja, tapi ini makanya banyak yang nggak ngambil gara-gara kecil itu budgetnya. Makanya TJP berani ngambil. Kalau nggak banyak perusahaan-perusahaan yang udah matang di sini. Ya. Kenapa harus jauh dari Batam gitu? Ya, ayam dulu ya. Apa? Untungnya itu serap. Oh ya. Ya, kok kenapa nggak balik lagi aja? Mana? Balik. Ke TJP. Kan aku bilang ini bakal ribet masalahnya ke depannya. Udah gitu aku juga udah terlanjur ini juga kan buat statement seperti itu. Kamu tanya apanya? Minta maaf aja. Sebenarnya kalau dibilang salah aku nggak salah sebenarnya. Kalau kamu kok ngikutin apa kata dia kan? Apa? Percaya apa kata Pak Madi, tapi tiba-tiba berubah. Iya. Aku kasih tahu Pak ya, Pak Madi itu omongannya nggak bisa dipegang. Iya. Nggak bisa. Harus kalau ngomong sama dia itu harus ada hitam di atas putih. Tulisan. Tahu-tahu berubah. Iya. Iya. Berarti kita nggak bisa percaya sepenuhnya. Iya jangan. Kalau misalnya itu suruh tulis di WA kayak apa. Kayak aku suka nanya ke dia, nanya via WA, dijawabnya telepon. Karena dia nggak mau ada bukti gitu ya. Aku nggak tahu, aku ngeliatnya sih nggak tahu dia pengen cepat selesai masalahnya gitu atau gimana. Terus ya kalau misalnya ngomong kan nggak ada buktinya. Semalam tuh di Somel itu
nggak boleh dia marah kan, memang tahu bosnya. Sebenarnya kenapa dia harus disoman di rumah sakit? Yang pertama itu biaya bukan biaya perusahaan, itu biaya pemerintah sebenarnya, ya kan. Jadi perusahaan juga nggak mau mengeluarkan duit kos yang banyak. Karena dia udah mikir dari semalam aja dia, ih, ini udah berapa sehari ini katanya, makan aja 3 kali katanya kan, belum lagi yang lain-lain. Nah, sebulan itu kan kebijakan dari puskesmas Tapung itu harus diisoman di rumah sakit. Sebenarnya nggak masalah kalau isoman di mes aja, kan kita tetap ada pemantauan juga, walaupun alat medisnya nggak selengkap di rumah sakit memang. Dan ada yang namanya ventilasi oksigen itu kan. Oh, kamu terus kamu? Kamu terus? Ya. Hasil memorinya? Apa lah? Ini taruh pindah komputer. Berapa TB nih? 1 tera ada. 1 TB. Cuman itu dua-duanya ya, sesama dia nya. Berarti 500 ya. Itulah. Ini nggak ada yang mau kerjain lagi. Wah? Nggak ada yang mau kerjain lagi lah proyek yang di apa ya? Paling aku nanti ngirimin shop drawing sama apa? Sama shop drawing sama editing map, cloud map. Udah itu sih. Kamanya sebenarnya nyuruh aku ini minta extend itu untuk nozzle sama nozzle, piping sama apa namanya heating coil. Kapan penetran? Nggak tahu deh. Penetran rencana nanti ini kayaknya besoknya ngerjain sandbox sama itu tuh apa anchor chair itu. Tangga udah jadi ya. Handle udah ya. Handle udah. Roof gimana? Udah semua? Udah 100%? Roof udah semua. Udah ketutup? Udah confined space itu. Ini semalam masih di emailnya aku kan, maksudnya minta prosedur confined space dan mau direvisinya ulang. Sebenarnya gak aku balas ya, aku udah gak ini lagi kan. Yalah, ngapain lagi? Sorry, siapa lah si Irwan namanya? Mudah-mudahan nanti dapat perusahaan yang lebih bagus lagi dari ini. Amin. Aku biasa mau ke Duri nih, balik ke Duri. Banyak mau cuti dulu kan. Lalu kalau belum ada kerjaan sambil nunggu lah di Medan. Kalau cari kerja juga lah di Medan. Kalau nggak ada usaha lah mungkin. Ya. Aku masih ragu nih gaji aku yang 1 minggu itu tadi bayar tangga. Karena aku lihat memang kondisi keuangan lagi goyang. Iya, itu dia. Di JP. Bisa aja ya, kalau mau aja laporkan ke Disnaker kan, tekan kan hak aku dibayarkan. Makanya harus dari Disnaker Batam lah paling apanya. 1 bulan gaji juga itu. Besok jam berapa keluar apanya? Hasilnya? Nggak tahu, adanya nanti di WhatsApp ya. Begitu ke ini, aku langsung telepon Pak Amra, minta nantinya akan diganti atau enggak. Begitu ini aku langsung beli tiket.
Nanti jam 3 sih ada penerbangan jam 3 stealing. PCR-nya langsung dari perusahaan yang bayar kan? Ya dimasang Cuma tinggal ini aja lah berarti ya, pesawatnya. pesawat. Kan bisa aja mereka yang memesankan pesawat ya, tinggal kirimkan ininya aja. Yang mereka aku pokoknya gini, aku kan akan kasih tahu mau dibeliin. Aku akan nanya mereka mau beliin atau nanti ganti uangku aja gitu. Nah kalau misalnya itu nanti lama malah nggak berangkat. Seharusnya di mana-mana perusahaan itu dia yang belikan tiket, dia memesankan tiket. Nah, Dia ada itu. bagian apa. Udah nanti dikirim ke kita, tinggal scan aja. Ini kan TJP. Ini aja si Fajar aja belum tahu nih, entah balik lagi atau enggak. Ya enggak balik. Ya balik aja deh. Dia udah bilang sama aku. Ya aku dari semalam udah dibilang juga enggak balik lagi gitu. Kalaupun dia balik dia minta up gaji. Oh gitu. Heeh. Enggak, sebenarnya gini. Misalkan dia di up gaji juga, problemnya dia itu nggak bisa tanda tangan juga. Karena nggak ada sertifikat dia. Itu. Iya, percuma. Terlalu tujuh. Nge-up gaji buat apa? Nantinya juga akan katanya sih dia bilang ke aku ya. Aku tahunya tuh ya baru pas itu kan dia kasih tahu. Lah, kok nggak bisa tanda tangan gitu kan? Enggak, aku nggak bisa karena aku nggak ada sertifikat. Nah terus gimana? Siapa yang tanda tangan itu? Tahu kan? Ya suka lah nanti ada orang di beli tanda tangannya gitu. Enak kali wah anjir. Makanya itu sudah Oh dari awal udah ngaco kita ini. Dari awal dari, ngaco. dari awal itu udah salah sebenarnya. Dia terlalu berani sih Iya. TJP ini. Karena baru ini sih mereka terjun di dunia migas ya. Karena regulasi migas itu ya nggak semudah yang dibayangkan Iya. gitu. Banyak prosedur yang harus dilalui. Makanya jadi pengalaman aja lah sama TJP. Waktu dapat proyek baru lagi, tender baru. Sebenarnya mereka nih aku ngeliat cari nama dulu. Mengembangkan sayap. Ya, jadi rugi dulu nggak apa-apa lah ngapain gitu. Cuman Kalau perusahaan mau berkembang ya harus kayak gitu. ya enggak, cuman problemnya ya kita tuh belum tahu apa-apa langsung maju. Begitu ini kelabakan, bingung. Kayaknya dilauin aja ya. Harusnya kan udah planning dari awal jauh-jauh. Aku gitu posisi aku gini. Jadi kemarin tuh posisi aku ya. Aku emang udah dikasih gambar sama tank itu udah aku pegang ya. Cuman aku juga Nggak paham. gak paham. Gimana gak paham? Kita tuh tim engineering kita ya. Itu nggak pernah meeting. Kalau meeting mana? Kamu gini nih. Udah habis tuh. Udah nggak ada follow up, nggak ada ini lagi. Aku juga bingung. Jadi ini juga bingung. Nah baru ada pengertian mengerti itu begitu terjun ke sini dan kelabakan tuh. Di TJP ini semuanya harus bisa ngehandle gitu. Makanya skopnya nggak sesuai dengan skop aku yang ku jalanin aja. Ini semuanya harus ku apakan gitu. Udah gitu prosedur belum selesai pun proyek udah jalan kok seperti ini gue pikir kan. Ya udahlah gue pikir. Dari teksturnya pun nggak terlalu sering kali juga kulit kan. Iya, aku ngeliatnya tuh mereka bodoh amat, tapi nanti begitu pembayaran, ini nggak sesuai. Udah, habis lah tuh. Dari segi safety-nya aja semua orang turun masalah team plan, scaffolding plan. Mereka minta ini tapi proyek kok udah jalan gitu. Aku terus terang aja tapi ya gue bilang ya sama orang itu ya. Aku ada hubungan sama Bang Pikir. Oh ya? Ya. Oh,
si Dimas pernah cerita. Apa? Dimas pernah cerita. Apa itu? Aku nanya kan, jadi kemarin tuh kami cari burger. Ya. Kami cari burger kan, jalan apa sama dia berdua. Terus ngomongin kok, ngomongin apa namanya? Fahmi itu ceritanya gimana sih bisa masuk TGP gitu kan? Fahmi itu orangnya Pak Vicky katanya Dimas. Rekomendasi. Kau dulu kerja sama dia atau gimana? Kerja sama dia? Iya, dulu aku direct dia lah, di bawah dia kan. Dia konsultan dulu aku satpol. Sebenarnya aku ada hubungan sama dia. Oh, keluarga? Ya, hubungan keluarga juga. Aku sama Arif itu adik aku itu. Hah? Iya. Serius? Ada sepupu aku itu. Tapi jangan bilang ya. Karena kita udah keluar ini. Oh, oke. Aku semalam di Soman itu ya sama dia. Pantas aku mikirnya. Ya ini di rumahnya Arif, cuman enak banget tuh bisa. Kayak Arif baik banget bisa keluarganya oke gitu loh. Iya. Pantas. Jadi ceritanya Bang Vicky ini, si Arif ini adik iparnya. Adik ipar Bang Vicky. Kakaknya tuh nikah sama Bang Vicky. Kakaknya ini sepupu aku, si Arif ini sepupu aku. Oke. Gitu, tapi jangan bilang gitu kok rekam lagi. Bahaya ada buktinya. Ada bukti. Semalam sama dia ke Papa. Ke Padang. Oh gitu. Jadi gue bilang gitu. Kan udah keluar tuh hasilnya kan PCR kan negatif kan. Anjingnya. Udah keluar hasilnya negatif. Dari permisi Jamal Pian, jalan-jalan dulu kita ke Padang. Itulah permisi hari apa dia. Oke. Dan jalan lah kami nikmati apa. Nah itulah naik motor ya. Cuman Arif nggak ada pasang status dia. Ada ya takut lah pasang status. Oke. Kalau kau udah bebas ya. Aku udah bebas. Ya udah nikmati apalah. Nikmati hidup sama nikmati gaji. Foto cuman dia bilang juga Bang jangan pasang-pasang foto kita berdua ya katanya. Aman dulu gitu. Jadi kami itu semalam sumber itu ke kampung kami kan di Padang. Oke. Sana lah, cuman sekalian sumber itu cantik panoramanya. Jadi apa? Sama dia lah berdua ya. Jangan kau bilang. Iya. Oh nanti kau bilang. Ini tuh yang tahu siapa? Tapi kalau udah habis project baru. Yang tahu siapa? Dimas tahu? Nggak tahu. Pak Irwin? Ya udah nggak tahu juga. Cuman orang itu udah ada firasat juga lah. Ini orang ada hubungan gitu, ada curiga. Hubungan kayak. Nggak, jadi ceritanya kan kalau kau kan dari Pak Vicky kan. Ngasih rekomendasi ke Pak Irwin berarti kan? Iya. Semalam sebelum proyek itu mulai, orang tuh nyari hash. Ini kan ditanya sama Vicky, hash kalian mana? Oh ini bakalan kita hire juga. Oh langsung lah direkomendasi sama Vicky. Udah gini aja ini ada apa aku katanya. Tapi bukan dibilangnya dari saudara atau apa kan? Ada kenalan aku katanya. Itulah aku direkomendasikan. Mereka nyari yang ini. Sebenarnya Bang Vicky semalam tuh bukan aku sih direkomendasikan ya. Ada kawannya juga, cuman udah tua, udah umur 40-an. Oke. Cuman mereka nggak mau. Jangan tua kan ya bang, nggak bisa masih muda. Posisi aku masih kerja juga itu, lagi kerja kan. Dari situ aku, kalau nggak ini aja baru aku ditawarkan sama Bang Vicky. Mau nggak nih kerjakan proyek ini tangki ya, kita paham. Abang ownernya, bagus lah bang, aku bilang. Lu rekomendasikan aja bang, lu rekomendasi aku ditelepon Pak Andra. Dari situ aku masuknya. Oke. Kalau Arif Semalam satu PT kami. ya ceritanya gimana itu kalau Arif? Si Arif kan udah mau habis juga kontraknya di PT yang lama. Terus? Jadi dia lihat posisi di TJP apa yang belum ada posisinya. Oke. Aku bilang sama Bang Vicky, bang, lo nggak masuk kan jadi di store, aku bilang kan. Aku kan lihat itu struktur organisasinya kan. Oke. Ini.
oh pas kali nih cari di store aja bang, gue bilang biar dia orang gudang, gue bilang kan. Oh iya bagus juga tuh. Kalau dibilangin sama Pak Erwin, masukkanlah adikku, kalau dia langsung dibilangnya oke. adikku satu katanya kan. Ada Oh lagi. iya karena yang adik langsung kan. Iya. Iya. Kalau masuk si Arif ya, lagian pun kan memang dibutuhkan juga store tuh kan si. Iya, Alfian lah bapak belur itu. Dia kan rekrutmen kan, nggak fokus juga di store. Si Arif itu basicnya asisten survei waktu di PT yang lama. Ibarat dia helper juga lah, pembantu. Cuman dia di bagian surveinya. Oke. Aku bilang sama si Arif kan, Arif gimana lanjut nggak? Kalau abang mau selalu diikuti, bilang kan lanjut aja lah, bilang kan. Makanya kan yang berdua itu kan kami buat video itu kami antigen sendiri itu loh, cuman nggak terima apa, harus ada surat resmi dari klinik. Dari lab. Enggak, pertanyaannya kok kalian ngapain ingin sendiri? Apa? Ngelakuin sendiri itu kenapa? Biar lebih murah biayanya. Beli tes packnya itu 50.000 kan. Yang penting kan hasilnya, aku pikir kan. Ya nggak bisa itu lah. Iya, yang penting kan hasilnya, sama aja. Surat itu kan ibarat gimana ya? Enggak, problemnya kalian nggak istilah kayak si Fajar itu lah. Ngelakuin ya bisa, cuman ya nggak qualify, nggak certified. Bukan masalah sertifikat nggak sertifikatnya, selagi dia mampu melakukannya dengan hasilnya keluar. Kalaupun dia nggak dapat apanya, itu nggak bakal keluar juga. Ya problemnya gini, kalau kita kan harus ada prosedurnya juga kalau kayak gitu. Maksudnya Memang iya betul. maksudnya kalian bukan tenaga medis. Karena kalau di luar negeri gitu, itu diperjualbelikan dan dilakukan sendiri gitu. Selagi dia mampu, Pak, mesti harus ada sertifikasinya. Tapi ya udahlah, habis itu kan aku nggak melakukan lagi tuh di rumah sakit. Walaupun udah nggak ditanggung perusahaan. Oh itu nggak ditanggung? Apa? Nggak ditanggung? Enggak, aku belum keluar itu. Kalau ada ditanggung kan? Harus ditanggung, dirembus. Makanya kenapa kalau ada perbedaan macam si John lah, si John diisoman juga di rumah. Tapi dia PCR tidak ditanggung perusahaan. Kenapa aku harus apa? Gara-gara aku nggak mau ini tuh. Kalau aku lihat ya, maksudnya kau tuh udah namamu tuh udah masuk daftar inilah daftar. Saya kayak orang dicari gitu loh. Kalau Pak John kemarin enggak, karena dia kan nggak langsung ke puskesmas kan. Masalahnya kau tuh udah masuk, udah dibawa ke rumah sakit, udah namamu tuh udah masuk ke list mereka. Iya, di pemerintahan dia. Ya dan karena sebetulnya ya aku lihat karena rumah sakitnya kosong, jadi kayak rumah sakit itu juga kalau misalkan bisa ini masuk aja. Kalau kemarin kenapa banyak yang isoman di luar, karena yang diprioritaskan itu yang parah-parah. Itu aku kan ya termasuk kalau dibilang parah nggak parah kali. Iya. Memang ya ada gejala kan, cuman masih bisa dilakukan isoman di rumah gitu. Ya, aku ngeliat office tuh nggak boleh rame gitu. Apa? Office di site itu Kenapa? nggak boleh rame. Makanya sebenarnya ya 3 orang itu maksimal. aku juga yang salah, semua diperbolehkan masuk di situ Iya. kan sembarangan. Sebenarnya ya ada privacy staff yang di situ kan, jadi orang-orang helper lah apalah semua di Lobby situ. sih. Makanya Robi kadang kok apa urusanmu, aku bilang. Ya udah lah. Si Irwan gimana? Apa di sana di set ini? Kenapa? Maksudnya kerjaannya seperti apa? Aku nggak tahu. Nggak tahu. Dia banyak di kantornya, banyak di Aku nggak office. tahu. Aku belum pernah balik lagi. Oh nggak ada ke site Nggak ada selama- sama sekali. Oh iya. Nggak ada sama sekali. Itu nggak ke site lagi ya. Nggak bisa lagi.
Kemarin tuh ada tuh aku bikin video tuh itu sebelum sebelum tahu COVID. Aku bilang maybe this is the last time I will be inside of this tank. Dan ternyata hari itu hari Senin itu siangnya tahu-tahu kayak gitu. Udah habis lah. Iya itu paginya itu ya, ingat banget aku pagi itu. Apanya? Aku bikin video gitu, video ngomong vlog diri sendiri gitu. Ternyata beneran. Positif. Ya beneran itu video terakhir. Maksudnya? Video terakhir aku di site. Oh. Kira video terakhir gue di dunia itu. Oh no. Ya kan. Soalnya ada satu sesi itu aku sayang gitu loh. Ini tinggal dikit lagi ini hasil karya kita gitu loh. Pengen sampai habis. Iya sampai habis. Gitu. Cuman aku tahu ini akan bermasalah. Ya aku mendingan aku mundur sekarang daripada pusing nanti. Masalahnya banyak banget. Aku pun gitu juga. Sebenarnya aku mikir kan, ya kalaupun semalam itu nggak ada dipermasalahkan masalah isoman apa-apa, aku tetap lanjut itu. Cuman ya udah terlalu ribet kali. Aku pikir kan, kok seperti ini kali kebijakan perusahaan yang ditetapkan kan. Itu kulihat pun kedepannya bakalan sama kayak kau juga bang. Bakalan pusing ini karena banyak kali nanti nih form yang harus kukerjakan ini. Findingnya banyak. Banyak pasti. Karena ya satu sisi posisi-posisi yang diapakan nggak ada yang backup gitu kan. Orang itu macam rotasi, nggak ada penggantinya ini. Macam Pak John itu kan elektrikal, itu nggak ada yang backup dia, pengganti dia siapa. Karena aku kasih juga checklist sama dia kan. Karena banyak kali checklist apa ini yang harus dikerjakan. Kamu nggak mungkin aku juga sama yang sesuai dengan ininya aja lah. Bidang-bidang mereka, misalnya Pak John lebih nanganin kemana, si Keren kan ada daily checklistnya juga tuh, harus diisi juga setiap harinya. Baru yang lain-lain pekerjaan di ketinggian gitu gitulah ada juga checklistnya. Sebenarnya nggak semuanya aku kerjain. Si Feni minta ya kan. Ini udah marah-marah sama aku sampai nada tinggi dan situ loh aku kan kamu ngomongnya jangan pakai nada tinggi, aku bilang aku ini bukan siapa-siapa. Kalaupun memang aku keluar dari perusahaan ini aku nggak masalah sama aku lagi pusing juga di sini. Aku kan nanya bagus-bagus, aku bilang kamu ngapain marah-marah kayak gini gitu. Oh ya, Pak Vicky ngomong apa kalau nggak lanjutnya? Ada. Kamu nggak apa-apa. Aku minta maaf juga sama dia bang, minta maaf apa. Nggak lanjut dia tadi. Kok ceritain nggak problem? Ceritain. Bukan sih yang WA aku itu kan. Dia tahu berarti orang di sini. Makanya dia nggak mau banyak permasalahannya di bidang tes itu. Karena mungkin dia jaga agak ini juga lah, jaga sama aku karena ada hubungan itu kan. Sebenarnya dia orangnya sangat vertikal juga Pak Vicky itu. Dia cuma masalah lifting plan itu kan banyak itu sebenarnya, pendingnya belum apa kita udah jalan. Sebenarnya kalau bisa aja di stopnya mana apa kalian prosedur kalian. Tapi nggak lengkap ini, apalagi dia orangnya keras itu, tipikal yang keras. Ini nggak sesuai, namanya dicampak kan apa itu prosedur itu. Tapi kan aku udah jalan seperti ini, dia pun nggak bisa ngapa-ngapain juga. Kalau dari awal itu apa, wah nggak bisa jalan di JP. Jadi biasa kalau udah keluar hasilnya langsung pesan tiket. Udah aku cek jam berapa ya? Jam 3 deh. Jam 3 mungkin masih bisa beli. Soalnya paling jam 10 udah keluar itu hasilnya. Soalnya si Arif waktu itu gitu juga, jam 9 lah baru keluar hasil PCR. Dia kan di Eka Hospital itu juga. Apa namanya Eka Hospital ya? Semurah di situ, makanya pindah ke situ. Biasanya Sama kita aja. katanya beda 50.000. 525 kok.
Oh, ya? terus kan 525 juga, di situ 525. Oh. Malu kan ada kwitansinya. Sebenarnya sih katanya kalau aku untuk ke Batam sekarang sebetulnya antigen aja. Iya. Kata Ya, bapakku mesti- sih, kata bapakku. Nanti udah antigen harus PCR lagi, double lagi itu orangnya. Yang aku misalkan ini ya jaga-jaga aja. Cuma sih kayaknya sih nggak masalah sih mau ikutin PCR itu aja. Nah, udah tuh selagi ditanggung juga perusahaannya nggak masalah. Tapi ya kalau positif, Ya kalau positif itu loh, kalau positif aku nanti ngambil antigen. kalau antigennya positif juga, Aku kemarin antigen enggak. ya, kita mana tahu. Itu berapa hari yang lalu? Kan? Kita nggak tahu hari esok itu seperti apa. Karena hari esok itu adalah misteri. Pernah kau dengar itu? Kata-kata dari siapa itu? Ya, Mas. Hari ini adalah apa? Dan hari esok itu adalah misteri. Sampah anjing. ya, masa lalu adalah Ini masa lalu adalah ini, hari ini adalah ini, dan masa depan adalah misteri. Itu loh. masa depan itu misteri. Masa lalu itu adalah apa gitu. Masa saat ini itu adalah hadiah. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ya, today is a present. Today is a present. Present kan dalam arti, kalau dalam bahasa Inggris kan present itu bisa berarti momen saat ini sama hadiah kan. Itu. Lu misalnya masih positif juga, antigennya gimana? Masih positif. Apa yang mau? Aku rencana misalkan positif ya, aku cari kosan. Masa dulu? Iya. Nyari kosan aku. Aku udah apa bulan. Pulang gue tinggal aja di situ sama aku, tempat abang gue aja. Abang Syarif lah. Sekarang ini kami kontrak ini tempat abang Syarif ini, abang kandung. Oh, jadi kau tinggal di situ. Dan besok aku udah balik ke Duri. Oke. Balik ke Duri, ambil baju kan banyak di sana kan. Habis itu baru aku pulang ke Medan. Ya bawa ini lah, bawa motor. Pasti kita ketemu dulu. Aku mikirnya nggak bakal ketemu lagi. Makanya sekali susu dia. Dia kan baru gue lihat. Ketemu dulu. Oh, iya, nggak bakal Si ketemu. Gendut pun semalam udah gitu juga waktu dia di Pekanbaru kan jemput orang welder. Banyak ketemu, yuk ketemu kita yuk, gue bilang, bukan duren. Aku sama orang ini katanya, orang welder. Alah kan nggak apa-apa, keluar bentar aja kan dekat jarak kita. Dia ngomong. Nggak mau dia, kan dilihatnya masih itu kan. Ah. Habis